Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andy Kristen Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Dan thank you banget udah banyak requestan yang masuk, requestannya keren-keren. Hari ini kita akan membahas untuk dua token teman-teman di request oleh Bang Tara Saputra. Minta dibahas untuk BWB dan Taiko, tapi kayaknya kita skip aja BWB ya, karena ya token wallet teman-teman nggak terlalu banyak yang bisa kita bahas. Kita akan bahas si Taiko aja. Dan juga requestan dari Bang Bosob minta dibahas untuk MNTC. Oke, kita akan langsung masuk ke dua pembahasan token ini. Kita akan mulai pembahasannya dari Taiko dulu ya. Hari ini Taiko diperdagangkan di kisaran level 36.000 rupiah. Pergerakannya bisa dibilang mengalami fase kenaikan dalam satu hari terakhir sekitar 4,5%. Taiko ini merupakan sebuah proyek layer kedua dari Ethereum yang memang berfokus pada peningkatan skalabilitas. Terutama ada beberapa poin-poin seperti keamanan dan juga permission yang ditangani. Ya, ada beberapa fitur di Taiko ini. Yang pertama ada Ethereum Equivalent Zk Rollup, yang kedua ada Fully Other source and permissionless, yang artinya dapat berpartisipasi dalam operasi jaringan tanpa perlu persetujuan dari pihak tertentu. Dan yang ketiga adalah community operated. Jadi dia dikendalikan penuh oleh komunitas yang terdesentralisasi. Kalau kita lihat dari website resminya, ini adalah rollup yang memang dibangun saat ini teman-teman guna untuk meningkatkan kembali skalabilitas dari jaringan Ethereum yang memang sudah sangat-sangat besar saat ini ya. Dan mereka juga ada keunggulan lain seperti ada bridge to Ethereum ecosystem, kemudian juga ada change RPC provider, dan juga ada build with your usual developer tool. Jadi dengan ini para pengembang developer dari project itu bisa mengembangkan ekosistem mereka sebebas-bebasnya di platform Taiko ini. Gitu. Selain itu juga disupport dengan ekosistem dari Ethereum yang memang sudah sangat-sangat besar, tentu saja akan memudahkan Taiko untuk bisa melakukan penetrasi ke market. Berita terbarunya, Taiko ini bakalan listing di Upbit dan Bithumb. Ini merupakan dua exchange Korea Selatan yang memang sangat-sangat sering kali bikin sensasi. Biasanya token-token yang baru rilis di exchange tersebut akan mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Dan Taiko nggak sendiri, ada ENS atau Ethereum Name Service, ada Base, dan juga ada Taiko yang bakalan listing. Teman-teman, tentu saja ini merupakan sebuah narasi dan juga berita yang bagus. Kemudian dari berita yang lain terkait dengan token-token yang bisa diperdagangkan di Korea Selatan. Ternyata tidak semua token itu mendapatkan izin untuk di trade, teman-teman. Korea Selatan itu sangat-sangat ketat sama regulasi kripto. Maka dari itu, hanya koin atau token yang terpilih yang bisa listing. Dan Taiko bisa masuk ke pasar dari Upbit dan juga Bithumb. Itu merupakan sebuah indikasi kalau koin ini sudah di cross-check, sudah dipelajari oleh regulator di sana, sehingga oke, kita bisa untuk memberikan izin untuk exchange melisting token tersebut. Artinya token ini sudah sudah dipertimbangkan dengan matang oleh regulator di Korea Selatan sehingga bisa diperdagangkan. Dan ini menunjukkan bahwa dari Taiko sendiri itu merupakan sebuah koin yang bisa dibilang ya sudah mendapatkan izin atau sudah di cross check oleh pemerintah Korea Selatan. Ya, jadi ini sebuah berita bagus yang berhubungan sama fundamental tentu saja. Untuk informasi tambahan, Taiko ini merupakan koin yang pada fase awal ada sekitar 5% yang dibagikan kepada airdrop. Airdrop ini bisa dimenangkan atau bisa didapatkan dari prosedur yang mereka terbitkan. Ada beberapa prosedur di sini, ada Taiko Prosedur and Proper, kemudian ada Taiko Breed Goods, kemudian Taiko User, ini khusus untuk pengguna Galce yang sudah mendapatkan poin, itu berpeluang untuk mendapatkan airdrop. Selain itu ada Taiko Developer, GitHub Contributor, dan juga Loopring Community Member. Jadi dari sana kita bisa mendapatkan Taiko airdrop ini. Dan mereka sudah memberikan kesempatan untuk klaim airdropnya pada bulan kemarin, bulan Juni, teman-teman. Dan sekarang tentu saja ini masih dalam proses pengklaiman. Jadi 5% token airdrop itu nggak terlalu besar sih. Sebenarnya ini cukup bagus ya, yang bisa
menjadi salah satu the next crypto yang bakalan hype. Teman-teman boleh pantau Taiko. Taiko proposing and providing become fully permission. Jadi inilah dia sebuah pengembangan dari Taiko sendiri yang memang bertujuan untuk mempermudah para developer supaya bisa mengembangkan jaringan blockchain mereka tanpa batas. Ya, dengan adanya permissionless atau tanpa membutuhkan izin dari semua konsensus atau validator, tentu saja ini bikin inovasi-inovasi apapun bisa langsung bermunculan. Dengan kata lain, trial and error berpotensi juga. Jadi di satu sisi memang kebebasan bisa membuat kita berinovasi sebebas-bebasnya, namun kebebasan tersebut juga bisa menyebabkan ya seperti pisau bermata dua yang bisa menyerang ekosistem dari Taiko sendiri. Jadi plus and minus ya sebenarnya. Nah, ini kemudian dari berita yang lain, mereka di Twitter cukup bagus, engagementnya lumayan. Teman-teman sebagai project yang sepertinya baru listing di beberapa exchange dan baru sedang membangun community mereka. Basis mereka itu ada di Brussels, di Belgia, teman-teman. Belgia, mereka saat ini sedang mengembangkan ekosistem mereka, ya pelan-pelan. Tapi pasti ada banyak kegiatan yang mereka lakukan secara offline dan tentu saja ini bisa mengembangkan ekosistem mereka semakin lama semakin besar. Kalau kita perhatikan dari Twitternya, dulu postingan-postingan itu minim peminat, tapi makin lama aku perhatikan makin banyak, berarti ini ada peningkatan jumlah ekosistem dan juga minat dari pasar terhadap Taiko sendiri. Secara jumlah token, Taiko ini punya maksimum supply sebanyak 1 miliar token. Yang rilis ke pasar baru 65 juta atau 6,6%. Nah, kalau tadi airdropnya itu cuma 5% untuk komunitas, berarti kalau 6,6% berarti sangat-sangat sedikit ya token yang beredar di pasar. Jadi ini masih sangat-sangat early adopt, teman-teman. Market cap-nya sekitar 2,3 triliun, ya nggak terlalu kecil banget lah. Ya kelas-kelas menengah gitulah teman-teman. Exchange yang bisa memperdagangkan ada Bybit, Upbit, Get.io, Bitfinex, KuCoin, Maxi, Bitget, dan kawan-kawan. Lalu gimana untuk price action atau pergerakan harganya? So far sih aku perhatikan dia di dalam pergerakan dari Taiko sendiri ini lumayan konsisten dan juga kuat. Teman-teman, Taiko baru aja rilis di kisaran bulan Juni kemarin ya, langsung mengalami lonjakan yang signifikan setelah klaim airdrop tersebut. Kemudian harganya sempat terkoreksi sampai poin 1,6 ya, recover balik naik lagi ke 1,5 dan saat ini berada di kisaran level 2,2. Dilihat dari proses pergerakan Taiko ini terbilang cukup stabil. Kalau menurut saya ini merupakan salah satu indikasi kalau koin ini masih sangat-sangat baik untuk menjaga harganya. Artinya tidak banyak tekanan jual yang terlalu membabi buta lah, bisa dibilang seperti itu. Apalagi dengan market cap yang masih terbilang menengah dan juga supply beredarnya masih sangat-sangat kecil, saya melihat ada potensi nih Taiko ini punya ya berpotensi punya kenaikan yang bakalan bagus ke depannya. Teman-teman, kita akan lihat ya seperti apa perkembangan dari Taiko ini. Dan untuk sementara sih so far baik-baik aja, dari projectnya bagus, dari pergerakan harga saya melihat masih sangat-sangat baru, jadi masih terbilang bagus untuk saat ini. Paling yang perlu kita agak kritisi adalah kondisi dari market ya, especially dari Bitcoinnya sendiri yang memang masih lemah. Ini berpotensi menimbulkan tekanan pada Taiko. Untuk level support yang bisa diperhatikan yaitu di kisaran level 1,8 sampai 1,6 dolar. Itu merupakan level support yang kuat. Let's say kalau ada diskon dari level tersebut, teman-teman yang pengen untuk ambil barang, ya saran saya sih tunggu di 1,8 atau 1,6. Level tersebut cenderung lebih safe daripada ambil di kisaran 2,2 dolar saat ini. Kemudian resistance yang paling dekat itu ada di sini kisaran 2,5 dan resistance kuat ada di kisaran 2,9. Untuk saat ini belum terlalu banyak data yang kita bisa lihat teman-teman, tapi kalau menurut saya secara ekosistem, secara fundamental dia punya fundamental yang bagus sih. Itu buat Taiko. Next kita akan bahas si Minety Coin atau MNTC.
Hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp19.500. Ini koin market cap-nya kecil banget, ada di 122 miliar rupiah dan berada di peringkat 1127 di CMC. Jadi sangat-sangat kecil teman-teman market cap-nya ya. Untuk supply maksimumnya dia cuma di 11 juta saja dan yang beredar baru 6,28 juta token. Jadi Minati ini apa sih? Ini merupakan sebuah project metaverse yang mereka pengen bangun, teman-teman. Jadi konsep dari metaverse-nya itu sudah dituangkan langsung di white paper yang mereka sudah bikin. Jadi kedepannya akan ada beberapa project metaverse yang akan mereka bangun. Pertama ada virtual gaming in metaverse. Yang kedua ada live event and conference in metaverse. Lalu ada virtual shopping in metaverse, real estate in metaverse, NFT, and virtual collection in metaverse. Kemudian juga ada brand collaboration in metaverse. Jadi keenam ekosistem tersebut atau produk yang akan mereka bangun tersebut bakalan mendukung ekosistem metaverse yang mereka bangun. Ya, secara token sendiri Minati punya beberapa fungsi, yaitu sebagai token utility dan juga value proposition. Kemudian juga ada acquiring and using Minati token, lalu ada governance and decentralization. Jadi token ini lebih kayak berfungsi sebagai token yang mungkin akan dipakai di ekosistem yang mereka punya. Karena Minati sendiri itu dia punya blockchain mereka sendiri ya. Mereka punya blockchain mereka sendiri dan tentu saja pengembangan dari blockchain layer 1 yang dibangun oleh Minati ini membutuhkan banyak sekali ya, partisipasi lah dari pasar. Kalau aku perhatikan sih dari engagement yang mereka bangun sementara ini di Twitter itu belum terlalu besar teman-teman. Kalau kita perhatikan ya Minati ini mereka pengen bangun real estate dan sebagainya itu belum terlalu banyak diminati oleh pasar. Lihatlah viewersnya nggak terlalu gede. Dari sini kita sebenarnya bisa mengambil kesimpulan nih kalau project ini sementara masih kita harus pantau seperti apa pergerakannya. Minati sendiri harus membangun metaverse mereka dulu before mereka jual koin. Kenapa demikian? Ya, kalau kita belajar dari Sandbox atau Decentraland, mereka itu punya game dulu. Mereka punya game, mereka kembangin gamenya, mereka dapat duit dari sana, baru mereka bikin token. Jadi nggak serta-merta bikin token dulu, baru bikin project. Nah, itu kan seolah-olah kayak kita cari dana dulu, dari banyak investor, kita jual token kita, baru kita bikin projectnya. Iya kalau jadi bikin projectnya, karena di pasaran itu banyak sekali project-project yang akhirnya bodong, teman-teman. Mereka ambil dana dari banyak investor dengan meluncurkan token, mereka dapat dana, kemudian mereka nggak bikin projectnya, malah diundur-undur atau bahkan lama-lama hilang, teman-teman. Jadi ya itu, project dari Minati ini belum kebuat ya. Metaverse yang mereka rencanakan itu masih dalam konsep, belum dalam eksekusi. That's why saya rasa menjadi pertimbangan untuk project ini kenapa tidak banyak atau belum banyak adopsi yang terjadi saat ini. Gitu. Secara tim mereka juga sempat posting juga ya di website mereka. Kalian bisa lihat di sini kayaknya nama-nama India, teman-teman. Ya, founder dan juga tim mereka. Kemudian mereka juga kompatibel dengan smart contract Tron dan juga BSC Scan. Tokenomic mereka juga dibagikan di sini. IDO sebanyak 20%. Developmentnya mereka ada di 0,5%. Terus exchange dapat proporsi yang sampai besar 75%. Jadi gini teman-teman. Koin untuk bisa listing di exchange biasanya mereka harus bayar. Ya, kalau mereka nggak bisa bayar pakai duit, mungkin itu pakai stable coin atau pakai apa, biasanya mereka ngasih token mereka kepada exchange. Jadi dia itu ngomong sama exchange, lu mau nggak listing token kita? Kita kasih sebagian jatah. Ya, Minati itu membagikan 75% kepada exchange. Itu gede banget teman-teman. Dan saya nggak tahu koin ini bakalan dibawa kemana arahnya oleh developer mereka. Jadi kalau teman-teman mau invest, cross check dulu apa yang kalian beli. Karena ya yang namanya project itu nggak semuanya real, nggak semuanya bakalan bagus teman-teman.
gitu. Jadi harus benar-benar teliti ya, diperhatikan koinnya itu diarahkan kemana atau mau diarahkan kemana sebelum teman-teman memang pengen invest. Kalau kita lihat dari pasarnya sendiri, Minati ini bisa diperdagangkan di Maxi, Bitget, BingX, Lbank, xt.com, Bitmart, dan kawan-kawannya. Lalu bagaimana untuk price action atau pergerakan harga? MNCT sempat mengalami tren rally ya sampai kisaran level 25-29 dolar. Tapi at the end of the day dia akhirnya terkoreksi cukup dalam sampai kisaran harga saat ini di 1,1 dolar. Teman-teman. Dan ya ini penurunan yang sangat-sangat ekstrim setelah sebelumnya ada pump yang cukup tinggi. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan nih, token ini memang market cap-nya sangat kecil. Ingat market cap-nya itu cuma sekitar 125 miliar rupiah. Kemudian berada di peringkat yang jauh di 1127. Nah, jadi kalau pump and dump seperti ini ya wajar, teman-teman, karena koin dengan market cap kecil cenderung lebih gampang untuk diolah oleh market maker-nya. Itu. Ya, pergerakannya sempat naik, kemudian dia drop lumayan signifikan. Kalau kita perhatikan dari strukturnya, di sini ada pergerakan volume yang bagus, ditunjang sama smart money yang sangat oke. Kalian bisa perhatikan ya bagaimana aktivitas smart money ini bisa mengerek harga dari MNCT cukup tinggi. Namun setelah itu apa yang terjadi? Langsung volume perdagangannya tinggi, tapi tidak ada smart money, yang berarti adalah retail borong beli di sini. Dan ketika retail borong beli, harganya langsung crash, turun parah, teman-teman. Jadi ini ada distribusi besar-besaran yang dilakukan oleh market maker-nya. Ibaratnya gini, market maker-nya borong nih ketika harganya di kisaran 0,7. Dia borong, dia beli pelan-pelan. Volumenya lumayan naik waktu itu. Dan juga indikasi smart money menunjukkan hal yang serupa, adanya pump atau pom-pom yang dilakukan oleh market maker. Market maker-nya beli, harganya naik signifikan banget sampai ada di titik di mana mereka jualan. Di fase ini mungkin ada berita, ada narasi terkait dengan tokennya dibesar-besarkan ya kan oleh media, dan itu bikin banyak orang yang melihat dan retail pada FOMO. Setelah itu apa yang dilakukan? Mereka buang barang sangat besar. Disertai dengan smart money yang kosong, aktivitas smart money udah kosong. Setelah itu harganya langsung turun bebas ke kisaran 1,1. Jadi waspada kalau teman-teman mau beli koin, make sure teman-teman pelajari dulu tokenomiknya. Tokenomik itu yang ini, teman-teman. Yang kita lihat di bawah tadi ya. Gimana proporsi mereka membagi token mereka kepada market. Apakah mereka banyak membagikan untuk exchange, atau mereka bagikan secara komunitas dengan berbagi airdrop, atau dengan metode staking, nah itu macam-macam. Jadi perlu banget untuk dipelajari tentang mana yang lebih mendominasi. Jadi kalau seperti ini proporsinya exchange pegang banyak, saya rasa bakalan ya agak gimana gitu untuk pergerakan harganya. Retail bakalan sangat-sangat FOMO terhadap token-token seperti ini. Itu sih next target untuk MNTC adalah back to level support kisaran 0,6 sampai 0,7 dolar. Ya, jadi ini masih dalam proses tekanan jual yang masih cukup signifikan lah. Bisa dibilang seperti itu. Untuk pergerakannya juga terbilang pump and dump, guys. Kalau kita perhatikan ya di time frame yang lebih kecil, ini ada banyak sekali pergerakan-pergerakan yang tiba-tiba naik dan juga tiba-tiba turun. Dan tentu saja ini bikin banyak investor yang tidak stabil emosinya bisa tiba-tiba melakukan pembelian. Gitu. Jadi sekarang dia lagi dalam proses tahap koreksi, guys. Jadi gitu aja paling buat Minati ini. Make sure koin yang kalian beli, koin yang sudah kalian pelajari, ya lihat-lihat Twitternya, rame nggak sih yang mantau, projectnya ada nggak, real nggak. Kalau nggak, ya kan teman-teman bisa consider untuk pelajari lebih dalam lagi tentang kedalaman timnya, solid atau enggak. Itu. Oke, gitu aja paling buat pembahasan Taiko dan Minati.
atau MNTC. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin dan buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Linknya ada di kolom deskripsi video ini kalau teman-teman mau join di komunitas Telegram kita. Gitu aja, akhir kata saya Andri, makasih.